Wali Kota berangkatkan 171 atlet menuju Porprov 6 Jatim. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-6 Jawa Timur 2019 akan segera dimulai, tepatnya pada 6-13 Juli 2019. Para atlet profesional dari Kota Madiun pun tak ketinggalan ikut serta menyemarakkan perhelatan akbar event olahraga tersebut. Sebanyak 171 atlet dari Kota Madiun akan mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari 105 atlet putra dan 66 atlet putri. Wali Kota Madiun Maidi secara langsung melepas para atlet pada Senin, 1 Juli 2019. Lebih lanjut, Maidi menjelaskan Porprov tahun ini akan terselenggara di 4 daerah di Jawa Timur, yakni Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Lebih dari 10.000 atlet akan bertanding memperebutkan 525 medali dengan 40 cabang olahraga atau cabur, sedangkan Kota Madiun mengirimkan atlet untuk mengikuti 23 cabur dan 1 cabur eksebisi. Dalam pelepasan atlet, Wali Kota berpesan kepada para peserta untuk menjaga nama baik Kota Madiun, yakni dengan menampilkan performa yang terbaik, menjunjung tinggi sportivitas, dan tak lupa untuk menjaga stamina agar lebih optimal dalam bertanding. Wali Kota berharap tahun ini Kota Madiun bisa menyabet penghargaan lebih tinggi dari tahun lalu, tapi kekompakan dan kejujuran tetap yang utama, tegasnya. Tak hanya itu, Wali Kota juga menghimbau kepada pengurus dan pelatih KONI untuk melakukan evaluasi setelah lomba. Selain itu juga menghimbau kepada OPD terkait untuk memperbaiki dan merawat fasilitas olahraga di Kota Madiun. Dengan fasilitas yang bagus dan lengkap, maka para atlet akan lebih mudah berlatih, sehingga meningkatkan prestasi mereka, imbuhnya. Tapi kan pengeluaran yang dikeluarkan itu sesuai dengan schedule, bukan dengan schedule, dengan schedule latihan dan sebagainya. Setelah itu dengan adanya keberangkatan ini sudah anggarannya terlalu banyak, 700 atau 900 ribu. Ribetnya yang jelas kita akan kita rubah pola ribetnya. Jadi kalau dia dapat emas, umpamanya di USD, ya masuk SMP tinggal milih, ya silahkan dia milih di mana. Tidak terus 10%, 15%, enggak. Ini yang bagus seperti itu ya silahkan milih. Kita berpikir kita akan begini. Anak yang nilainya ujian nasional bagus, dia tidak punya prestasi di dalam olahraga, dia akan sinau terus di rumah. Dan anak ini umpamanya renang, dia renang terus, latihan renang, sehingga emas yang dimiliki itu kan nilainya harusnya sama dengan ujian nasional yang tinggi kan. Hal seperti itulah yang nantinya akan kita godok, seperti itulah nantinya akan ada kebijakan dan daerah untuk melangkah sehingga yang mendapatkan emas itu ada jaminan. Yang lulus SMA kelas 3 kita kuliahkan, dapat emas kita kuliahkan. Di luar kota kita beasiswa seperti yang kita programkan 2 juta, dalam kota 1 juta. Ini kan bisa menyambung hidupnya dia, kegiatan dia sampai dia sarjana. Inilah yang akan kita sampaikan ke sana sehingga anak-anak itu betul-betul ya fight, tandingnya itu betul-betul all out, percaya diri. Ini yang bukan dan yang tidak mau sekolah SMK mau kita carian kerja lah, carian kerja dia jadi satpam atau jadi PP atau apa, kalau itu silakan aja. Ini yang kita harapkan, bahwa prestasi harus bawa rezeki, bisa menjamin kehidupan yang baik. Ini yang kita harapkan. Tambang emas baru, mungkin seperti di silat, kemudian ada bulu tangkis juga, karena kan nanti kan akhir tahun kita kan juga akan jadi tuan rumah untuk pengisian bulu tangkis nasional ya, nasional. Nah, maka dari itu kita harapkan sih berbagai macam cabur yang kita kirimkan ke sana dari 23 cabur dan peserta eksebisi bisa menghasilkan emas yang punya potensi sama semua. Panahan mungkin karena kemarin-kemarinnya memang kalah, jadi diharapkan panahan akan tetap bertahan dan yang lainnya akan menelurkan tambang emas. Selain panahan, kalau yang kemarin bulu tangkis juga, kemudian ada paksi itu jadi angkat besi, binaraga, semuanya kita pertahankan mas, kita pertahankan semuanya dan kita harapkan memang
cabur-cabur lain yang memang kemarin belum menelurkan prestasi ya kurang maksimal, kita maksimalkan di semua cabur diikuti kecuali ada sepak bola belum, karena perannya kemarin juga ini, volley juga kita enggak, kemudian ada lagi apa ya, ada 6 yang kita enggak. Insya Allah kalau kemarin kita masih di peringkat 39 sekian, mungkin tadi saya sampaikan sih berkoordinasi dengan KONI, insya Allah bisa 20 besar. Tapi kalau tadi goalnya Pak Wali bisa 5 besar, ya kita genjot sebisa mungkin untuk bisa meraih apa yang kita inginkan. Sementara itu, Komandan Kontingen Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri mengungkapkan bahwa tahun ini ada target peserta untuk kontingen Kota Madiun. Pak Wali juga berharap target tersebut dapat terpenuhi, bahkan lebih baik lagi, juga dapat mencetak generasi muda berkualitas. Anang Sastro, DKTV Kota Madiun melaporkan.